Hujan mengguyur deras malam itu, menghantam kaca ruang instalasi gawat darurat dengan suara ritmis yang menghanyutkan. Kilat sesekali menyambar langit, menciptakan bayangan kilau di lantai rumah sakit yang lembab dan dingin. Dr. Raka, yang baru saja menyelesaikan laporan pasien lansia, dipanggil tergesa oleh perawat jaga untuk menangani kasus kecelakaan tunggal. Begitu ia tiba, seorang perempuan muda sedang didorong masuk di atas ranjang darurat. Wajahnya lebam, pelipisnya sobek, dan darah kering menempel di rambut kusutnya. Tapi yang membuat Raka terdiam sejenak bukan luka itu. Matanya, perempuan itu masih sadar dan sedang menatap kosong ke langit-langit. Bukan tatapan orang yang ketakutan atau kesakitan, tapi lebih seperti tatapan orang yang baru saja kehilangan sesuatu yang sangat berarti. Tatapan itu menggantung, seakan tidak benar-benar melihat apapun, namun dalam keheningan itu, Raka merasakan sesuatu yang mengusik ketenangannya. Ada semacam energi asing dalam ekspresi perempuan itu. Sebuah kehancuran yang hening, tapi sangat nyata. Namanya Liana, kata para medis sambil melepas sarung tangan karet berlumur darah. Dia sempat menyebutnya sebelum hilang kesadaran lagi. Tidak bawa KTP, ponsel rusak. Katanya tinggal sendiri, enggak ada keluarga. Raka mengangguk pelan, matanya tidak lepas dari tubuh Liana yang kini sudah ditangani tim perawat untuk pembersihan luka dan stabilisasi trauma. Ia memeriksa tekanan darah, denyut nadi, dan respons pupil dengan gerakan terlatih. Namun kali ini, setiap sentuhan terasa sedikit lebih berat. Bukan karena luka Liana, tapi karena Raka merasa seperti menyentuh seseorang yang tidak benar-benar ingin diselamatkan. Wajah Liana penuh luka, tapi ekspresi pasrahnya jauh lebih menyakitkan dari luka fisik manapun. Raka mencoba menepis perasaan aneh yang tumbuh dalam dirinya. Ia harus tetap profesional. Tapi pikirannya mulai bertanya-tanya, siapa perempuan ini sebenarnya? Dan apa yang sudah dia alami hingga bisa terlihat seputus asa itu, bahkan saat masih hidup. Selama beberapa hari setelahnya, Liana menjalani perawatan di ruang isolasi ringan. Ia tidak pernah menerima kunjungan, tidak pernah ditanya oleh siapapun. Perawat melaporkan bahwa pasien jarang bicara, hanya menjawab dengan anggukan atau kalimat pendek jika perlu. Tapi setiap kali Raka masuk ke ruangan itu untuk memeriksa kondisinya, suasananya terasa berbeda. Liana akan menoleh dengan lambat, lalu menatapnya lama seolah sedang mempelajari setiap detail dirinya. Raka awalnya mengira itu hanya kebiasaan pasien trauma, tapi lama-kelamaan ia sadar, tatapan itu terlalu fokus untuk disebut acak. Ada sesuatu dalam sorot mata Liana. Ketenangan yang tidak wajar, seakan ia tahu sesuatu yang bahkan Raka belum sadari tentang dirinya sendiri. Liana tidak bicara banyak, tapi dalam diamnya, ia seperti membuka pintu yang membuat Raka penasaran. Ia merasa dilihat, bukan sebagai dokter, tapi sebagai manusia yang sedang terbaca perlahan. Raka mulai menyadari bahwa kunjungan ke kamar Liana bukan lagi sekadar rutinitas medis. Ia menunggu waktu itu setiap hari. Bahkan terkadang memajukan jadwal keliling pasien agar bisa lebih dulu ke sana. Ia berdalih bahwa ia hanya ingin memantau kemajuan Liana, memeriksa luka, memerhatikan psikologisnya. Tapi di dalam hati, ia tahu ada hal lain yang menariknya ke ruangan itu. Hal yang belum bisa ia beri nama, tapi perlahan tumbuh tanpa bisa dicegah. Setiap kali membuka pintu dan menemukan Liana, duduk atau berbaring, matanya langsung mencari mata itu. Dan saat mata mereka bertemu, dunia seolah berhenti sejenak. Ia mulai merasa bersalah. Sebagai dokter, ia tahu ini pelanggaran batas. Tapi ia tak bisa menghindar dari perasaan bahwa setiap hari, semakin lama ia tinggal di ruangan itu, semakin dalam ia tenggelam dalam sesuatu yang berbahaya dan memabukkan. Malam itu, langit kembali diguyur hujan. Raka baru bisa mengunjungi Liana lebih malam dari biasanya karena rapat mendadak dengan bagian manajemen. Saat ia masuk, Liana tengah duduk di tepi ranjang, mengenakan jaket rumah sakit yang kebesaran. Rambutnya yang dulu kusut kini sudah lebih rapi, meski belum sepenuhnya pulih. Ia menoleh dan tersenyum tipis. Raka mendekat, memeriksa luka di pelipisnya yang mulai mengering. Saat tangannya menyentuh kulit di bawah plester, tangan Liana ikut bergerak sedikit
Dan untuk sepersekian detik, kulit mereka bersentuhan. Bukan sekadar sentuhan medis, ada getaran halus yang terasa nyata. Raka tidak langsung menarik tangannya, dan Liana tidak menyingkir. Malah ia berkata pelan, "Kau selalu datang di jam yang sama ya?" Suaranya datar, tapi nadanya menyimpan sesuatu yang menggantung. Raka terdiam, pikirannya kosong. Ia tahu ini adalah titik balik. Jika ia tidak hati-hati, garis tipis antara profesionalisme dan perasaan akan segera lenyap dan tak akan ada jalan kembali. Kata-kata Liana yang sederhana, "Kau selalu datang di jam yang sama ya?" Terus menggema di kepala Raka, bahkan setelah ia kembali ke ruang dokter. Ia duduk diam di kursi, menggenggam pulpen tanpa sadar, pikirannya berputar tak tentu arah. Sesuatu tentang nada suara Liana menusuknya dari dalam. Ia berdiri, berjalan ke wastafel kecil dan menatap bayangannya di cermin. Wajah itu masih sama, serius, letih, dengan garis-garis halus kelelahan akibat giliran panjang dan tanggung jawab tanpa akhir. Tapi kini ada sesuatu yang lain. Tatapannya tak lagi netral. Ada semburat kegelisahan di sana. Hasrat yang seharusnya tidak pernah muncul. Ia adalah seorang dokter. Ia tahu tentang etika, jarak, batas. Tapi perasaan yang mulai tumbuh itu tak bisa lagi disangkal. Ia mencoba membujuk dirinya bahwa semua itu hanya empati yang terlalu dalam. Tapi batinnya tahu, itu lebih dari sekadar empati. Ia menginginkan Liana bukan sebagai pasien, tapi sebagai perempuan yang membuatnya merasa hidup kembali. Hari demi hari berlalu, dan pemulihan Liana berlangsung lebih cepat dari prediksi awal. Luka-luka di wajahnya mulai memudar, gerak tubuhnya lebih tegap. Ia mulai berjalan sendiri di lorong rumah sakit, kadang mengenakan jaket tipis, berputar-putar pelan seperti sedang mencoba mengingat bagaimana rasanya menjadi manusia bebas. Suatu sore, Raka melihatnya duduk di bangku kayu taman kecil rumah sakit, dikelilingi tanaman pucat dan aroma samar antiseptik dari dalam bangunan. Ia berada di lantai 2, memandang ke bawah melalui jendela ruang staf. Ada kerinduan aneh dalam dirinya. Ia seharusnya senang melihat pasiennya pulih. Tapi di balik kebanggaan profesional itu, terselip perasaan asing, keinginan untuk berada di samping perempuan itu bukan sebagai dokter, hanya sebagai dirinya sendiri. Ia berusaha mengabaikannya, tapi pandangan matanya terus kembali ke sosok Liana, seperti gravitasi yang tak bisa dilawan. Kesempatan itu datang dengan sendirinya. Ketika Liana duduk sendirian di taman pada sore yang langitnya mulai berwarna jingga, Raka memberanikan diri menghampiri. Ia membawa 2 gelas kopi hangat dari kafetaria. Alasan sederhana yang bisa menyamarkan niatnya. Mereka duduk bersebelahan dan untuk pertama kalinya berbincang di luar ranjang perawatan. Liana bicara pelan, kadang menunduk, tapi kalimat-kalimatnya mengalir seperti air jernih. Ia menceritakan hidupnya yang sepi sejak kedua orang tuanya meninggal dalam selisih waktu dekat. Tentang apartemen kecil di Surabaya yang kosong, dan tentang kegemarannya melukis sebagai cara untuk tetap waras. Raka mendengarkan tanpa menyela, merasa terhisap ke dalam dunia Liana yang sunyi dan dingin. Di tengah obrolan, tawa kecil muncul dari keduanya, ringan tapi ganjil dalam suasana yang seharusnya profesional. Saat itu batas antara dokter dan pasien mulai terlihat kabur. Bukan karena kata-kata manis, tapi karena keheningan di antara mereka terasa terlalu nyaman. "Kau tidak terlihat seperti dokter biasa," kata Liana tiba-tiba. Matanya menatap ke depan, tidak menoleh ke arah Raka. "Kau mendengarkan, bukan hanya memeriksa." Raka tercekat. Kalimat itu sederhana, tapi dampaknya menghantam dadanya lebih keras dari detak jantung pasien manapun yang pernah ia periksa. Selama bertahun-tahun bekerja, ia terbiasa dengan pasien yang merasa bersyukur, lega, atau bahkan marah. Tapi tidak pernah ada yang mengatakan hal seperti itu. Bahwa ia hadir, bahwa ia benar-benar dilihat. Untuk sesaat, ia ingin mengatakan bahwa ia juga merasakan hal yang sama. Bahwa Liana membuatnya merasa seperti manusia lagi, bukan mesin penyelamat yang lelah. Tapi ia hanya tersenyum kecil, menatap kopi di tangannya. Mereka duduk dalam diam beberapa saat. Namun dalam diam itu, dunia di sekitar mereka seolah memudar. Suasana menjadi terlalu personal, terlalu dekat. Dan Raka sadar, ini bukan hanya simpati, ini keterikatan.
Keesokan harinya, di ruang perawat, Intan, salah satu suster senior yang tajam mengamati, menyenggol lengan Raka sambil tersenyum geli. Dokter suka duduk lama di kamar pasien 307 ya? Sampai lupa waktu. Raka tersenyum kaku, pura-pura sibuk membaca data di tablet. Tapi pipinya terasa panas, dan hatinya berdetak sedikit lebih cepat. Ucapan Intan itu sederhana, mungkin hanya gurauan iseng, tapi bagi Raka itu seperti peringatan alarm yang tak bisa diabaikan. Jika perasaan itu sudah terlihat dari luar, berarti garis yang ia injak selama ini benar-benar mulai memudar. Ia menghela napas panjang. Harusnya ia menarik diri. Harusnya ia menjaga jarak. Tapi dalam hati kecilnya, ia tahu. Ia tidak ingin menjauh, bukan sekarang. Mungkin tidak pernah. Malam itu, Liana memberikan sesuatu yang tak pernah Raka harapkan. Sebuah lukisan kecil yang ia letakkan di meja samping ranjang. Lukisan itu sederhana, penuh dengan warna-warna gelap, namun di tengahnya ada satu garis putih terang yang melintang dari sudut kiri atas hingga sudut kanan bawah. Raka menatapnya sejenak, lalu melirik Liana. "Ini kamu," kata Liana pelan. Matanya bersinar samar di bawah cahaya lampu rumah sakit yang redup. Satu-satunya cahaya yang masuk di hari-hari gelapku. Raka terdiam, kata-kata itu menyusup langsung ke jantungnya, menggetarkan sesuatu yang sudah lama ia pendam. Lukisan itu adalah pengakuan yang tak terucapkan, sebuah simbol dari hubungan mereka yang seharusnya tidak ada. Raka merasa sesuatu yang berat menggantung di dadanya. Apa yang harus ia katakan? Ia hanya bisa menerima lukisan itu dengan tangan gemetar, berjanji dalam hati bahwa ia akan menjaga jarak. Tapi hatinya tahu, ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar lukisan ini. Setelah malam itu, Raka menyimpan lukisan kecil itu di dalam laci meja kerjanya. Jauh dari pandangan siapapun. Namun pikirannya tidak bisa disembunyikan. Raka merasa terus-menerus digoda oleh bayangan Liana. Tawa lembutnya, tatapan matanya yang penuh arti, dan lukisan itu yang kini seakan menjadi pengingat akan sesuatu yang lebih besar dari tugas medis. Ia mulai membayangkan hal-hal yang tak boleh ia bayangkan. Tentang seorang pasien, tentang perempuan yang ia rawat, yang kini lebih dari sekadar pasien baginya. Setiap kali ia bekerja, pandangannya kembali tertuju pada lukisan itu di laci, seolah mengingatkannya pada batas yang telah dilanggar, tanpa pernah benar-benar disadari. Semakin ia mencoba mengabaikannya, semakin jelas perasaan itu muncul. Rasa takut yang bersatu dengan keinginan. Keinginan untuk tidak melepaskan Liana sebagai pasien, atau bahkan lebih dari itu. Ia tahu ia berada di titik yang sangat berbahaya, tapi ia tidak bisa menjauh. Ketika Raka mendengar bahwa Liana akan dipulangkan minggu depan, hatinya terasa campur aduk. Ada rasa lega yang tak bisa ia pungkiri. Ketegangan ini, hubungan yang tidak jelas, akan segera berakhir. Namun di sisi lain ada rasa takut yang lebih dalam. Takut kehilangan seseorang yang seharusnya tidak pernah ada dalam hidupnya, namun kini begitu nyata. Ia tidak tahu bagaimana harus merat. Perasaan ini bukan hanya tentang menyelesaikan tugasnya sebagai dokter, melainkan tentang kehilangan sosok yang telah mengisi kekosongan dalam hidupnya, meskipun hanya sementara. Raka mencoba untuk membenarkan dirinya sendiri. Ini bukan lebih dari sekadar simpati atau empati seorang dokter kepada pasiennya. Tapi hatinya tahu, itu lebih dari sekadar itu. Raka merasa seperti ada bagian dari dirinya yang mulai terhubung dengan Liana. Sesuatu yang lebih manusiawi, lebih dekat dari yang ia inginkan. Ketika ia mendengar Liana akan pulang, seakan-akan ia harus melepaskan sebuah bagian dari dirinya yang belum sempat dimiliki. Suatu malam, rumah sakit tiba-tiba padam. Lampu-lampu mati seketika, meninggalkan seluruh gedung dalam kegelapan. Suara mesin cadangan bergema, menyalakan lampu darurat di beberapa lorong, namun suasana menjadi hening dan misterius. Raka, yang baru saja selesai dengan pasien lain, merasa gelisah. Tanpa rencana, kakinya membawa dirinya ke kamar Liana. Mungkin hanya untuk memastikan semuanya aman, mungkin juga karena dorongan yang lebih dalam. Ia mengetuk pintu pelan. "Kau takut gelap?" tanyanya saat pintu terbuka sedikit, mengungkapkan wajah Liana yang tampak tenang meski dalam kegelapan. Liana menatapnya dengan mata yang mengingatkan Raka
akan ketenangan yang seolah-olah tersembunyi di balik kekacauan. Raka berharap ada jawaban singkat, lalu pergi. Tapi Liana hanya tersenyum tipis, mengundang Raka untuk masuk tanpa kata-kata lebih lanjut. Tak ada suara lain selain detak jantung mereka yang terdengar jelas dalam hening itu. Raka merasa semakin terjebak dalam suasana yang tak bisa ia kendalikan. "Tidak," jawab Liana dengan suara lembut. "Tapi aku takut sendiri." Kata-kata itu membuat Raka terdiam sejenak. Liana kemudian duduk di tepi ranjang, dan Raka mengikuti tanpa berkata apa-apa. Keduanya duduk dalam keheningan yang dalam. Tidak ada yang mencoba mengisi ruang dengan kata-kata. Semuanya terasa lebih nyata tanpa suara. Raka merasa seolah waktu berhenti, meski lampu darurat terus berkedip samar. Ia melihat Liana, merasakan kedekatannya yang begitu nyata. Lebih nyata daripada apapun yang pernah ia rasakan sebelumnya. Tidak ada alat medis, tidak ada penghalang profesional, hanya dua manusia yang saling berbagi ruang, berbagi kesepian. Dalam diam itu, Raka merasa lebih banyak hal yang terucapkan daripada sekadar kata-kata. Perasaan itu, yang semula tersembunyi, kini terasa semakin kuat. Mereka saling memandang, dan dalam setiap detik yang berlalu, Raka tahu bahwa apa yang mereka alami sekarang adalah sesuatu yang lebih besar dari sekadar hubungan dokter-pasien. Namun, ia tetap bingung. Apakah ia siap untuk membayar harga dari apa yang ia inginkan ini? Keesokan harinya, Raka dipanggil oleh direktur rumah sakit. Suasana di ruang kantornya terasa lebih berat dari biasanya. Direktur membuka percakapan dengan sebuah laporan yang tak terduga. Ada staf yang melaporkan kedekatan yang tidak pantas antara Raka dan pasien Liana. Raka terkejut dan langsung menyangkal dengan tegas. "Itu tidak benar, Pak," katanya. Suara yang sedikit terbata, mencoba menjaga profesionalisme. Tapi meskipun ia menyatakan itu, ada sesuatu yang bergejolak dalam dirinya, keraguan. Suasana dalam ruangan itu seketika terasa sempit, seperti ada sesuatu yang mengambang di udara. Direktur memandangnya tajam, seakan menunggu lebih banyak penjelasan, tapi Raka hanya bisa menghindari tatapan itu. Apa yang terjadi antara dirinya dan Liana tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Tidak ada yang bisa memahami, terutama dirinya sendiri. Ketika perasaan yang tak boleh ada mulai mencampuri etika profesinya, dunia Raka mulai runtuh perlahan. Malam itu, Raka mendatangi kamar Liana dengan langkah yang terburu-buru, hanya untuk menemukan pintu kamar terbok. Ranjang tempat Liana semula berbaring kini kosong. Di atas bantal ada secarik kertas yang terlipat rapi, seperti pesan terakhir yang tidak ingin berlama-lama mengganggu. Ia membacanya dengan hati berdebar. "Aku harus pergi sebelum rasa ini berubah jadi luka yang dalam. Jangan mencariku." Kata-kata itu seakan menusuk langsung ke jantung Raka. Liana, perempuan yang telah ia rawat, yang telah mengubah segalanya dalam hidupnya, memutuskan untuk menghilang begitu saja. Tidak ada alasan lebih lanjut, tidak ada petunjuk. Hanya pesan itu. Raka merasa seakan dunia terbalik. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan perasaannya sekarang, hanya ada kekosongan yang menyesakkan dadanya. Liana, yang semula menjadi pusat perhatian dan pengingat akan batas yang ia langgar, kini telah hilang begitu saja. Raka berlari menuju pos keamanan dengan kecemasan yang meluap. Ia bertanya dengan nada cemas, "Liana, apakah dia sudah dipulangkan secara resmi?" Petugas keamanan menggelengkan kepala, membalik-balik catatan di buku keluar pasien. "Tidak ada catatan keluar, dokter," jawabnya datar. Raka merasa dunia terasa semakin gelap. Tidak ada jejak, tidak ada penjelasan. Semua yang ada hanya ketidakpastian dan rasa cemas yang semakin menggerogoti. Saat ia kembali ke kamar Liana, ia mendapati gelang pasien tergeletak di atas meja, seolah meninggalkan sisa-sisa jejak dari orang yang tak pernah benar-benar ingin pergi. Di samping gelang itu, ada lukisan lain yang lebih gelap, kali ini tanpa garis cahaya. Seolah menggambarkan perasaan yang tidak bisa lagi ia hindari. Semakin jauh, semakin suram. Raka merasakan hatinya dipenuhi kegelisahan. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa Liana memilih untuk menghilang begitu saja? Hari-hari berlalu,
Dan meskipun Raka kembali bekerja dengan cara yang biasa, hatinya tetap terasa kosong. Ia merasa terperangkap dalam kesalahan yang tidak bisa ia ubah. Setiap pasien yang datang terasa seperti bayangan Liana. Setiap tatapan, setiap senyum, setiap keluhan terasa mengenangnya. Dan itu semakin menggerogoti dirinya. Ia mengutuki dirinya sendiri karena telah membiarkan perasaan mengaburkan etika profesional yang sudah bertahun-tahun ia pegang teguh. Sejak kepergian Liana, Raka merasa kehilangan sesuatu yang lebih dari sekadar seorang pasien. Ada rasa bersalah yang tak bisa ia lepaskan. Dan seiring berjalannya waktu, ia merasa seperti ada bagian dari dirinya yang terlepas dan hilang tanpa jejak. Ia ingin melupakan, tapi bayangan Liana terus mengikutinya dalam setiap langkah, dalam setiap sudut rumah sakit ini. Suatu pagi, hujan deras kembali mengguyur kota, menambah suasana melankolis di kantor rumah sakit. Ketika Raka membuka meja kerjanya, ia menemukan sebuah amplop tanpa nama. Ia membuka amplop itu dengan tangan gemetar, dan di dalamnya ada selembar surat singkat yang membuat napasnya terhenti sejenak. Ada yang tak bisa dijelaskan oleh stetoskop, tapi bisa dirasakan oleh hati yang hancur. Raka merasakan dadanya sesak. Itu bukan sekadar kata-kata. Itu adalah sebuah pengakuan, sebuah pengingat. Di bawah surat itu, tergeletak lukisan terakhir. Raka memandang lukisan itu dengan perasaan yang campur aduk. Kali ini ada cahaya baru yang memancar dari tengah gelap, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sesuatu yang memberi harapan meski dalam kegelapan, namun harapan itu datang dengan harga yang harus ia bayar. Raka tahu, jalan yang akan ia ambil tidak akan mudah, dan itu mungkin akan mengubah segalanya dalam hidupnya. Tetapi entah mengapa ia merasa lebih terikat pada lukisan ini, sebuah cahaya di tengah kegelapan yang ia sendiri ciptakan.